Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barik Fadila dari TL2B dengan NIM 1903040447. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 3 sistem pengambilan keputusan. Pertama, definisi dari sistem pengambilan keputusan yaitu keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir dapat berupa tindakan ataupun opini. Keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh orang yang berwenang berdasarkan kewenangan yang ada padanya. Selanjutnya, tipe keputusan. Pertama, tipe keputusan terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang atau keduanya. Keputusan dapat diprogram atau direncanakan jika keputusan tersebut mempunyai karakteristik yang berulang dan rumit serta telah dikembangkan prosedur tertentu untuk menanganinya. Keputusan terprogram dapat diselesaikan dengan beberapa langkah yaitu 1. Norma, 2. Prosedur kerja, 3. Struktur organisasi. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak berstruktur atau tidak berulang atau tidak keduanya. Suatu keputusan tidak diprogram manakala keputusan tersebut perlu membuat keputusan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi dengan menggunakan model keputusan yang ada. Yang ketiga, pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Pendekatan klasik mengasumsikan proses pengambilan keputusan yang rasional dan sistematis dengan informasi yang lengkap dan sempurna. Langkah-langkah dalam pendekatan rasional dapat dilihat berikut ini. Pertama, meneliti situasi. Yang kedua, mengembangkan alternatif pemecahan. Yang ketiga, menganalisis alternatif. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, follow up and evaluasi. Yang empat, efektivitas pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mengklasifikasikan permasalahan dalam dua tingkat, yaitu tingkat individual dan tingkat kelompok. Yang pertama, tingkat keputusan tingkat individual. Pengambilan keputusan tingkat individual. Pengambilan keputusan secara individual terkadang dibutuhkan untuk merespon sebuah permasalahan yang ada. Manajer harus dapat membuat keputusan baik secara individual maupun secara kelompok. Permasalahan yang mendesak dan tidak mungkin diambil secara kelompok dapat dilakukan oleh manajer dengan mempertimbangkan resiko yang terkecil. Beberapa faktor yang menghalangi pengambilan keputusan secara efektif diantaranya yaitu relax avoidance, relax change, defensive avoidance. Selanjutnya, pengambilan keputusan tingkat kelompok. Pada umumnya, untuk penyelesaian masalah yang krusial dan berdampak pada jangka panjang, pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok. Pengambilan keputusan oleh kelompok mempunyai keuntungan dan kerugian. Pengambilan keputusan secara kelompok dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah 1. Kelompok interaksi. Metode pengambilan dengan kelompok interaksi yaitu dengan mengumpulkan beberapa orang anggota untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan mencari solusinya. Yang kedua, kelompok Delphi. Kelompok Delphi merupakan metode yang menyelesaikan proses komunikasi suatu grup sehingga dicari proses yang efektif dalam mendapatkan solusi masalah yang kompleks. Metode Delphi adalah cara mendapatkan informasi, membuat keputusan, menentukan indikator, parameter yang reliable dengan mengeksplorasi ide dan informasi dari orang-orang yang ahli di bidangnya.
Pencarian informasi dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh ekspertis atau praktisi yang kompeten di bidang yang akan diteliti. Hasil kuesioner ini direview oleh pihak fasilitator atau peneliti untuk dibuat summary, dikelompokkan, diklasifikasikan, kemudian dikembalikan pada ekspertis dan praktisi yang sama untuk direview, direvisi, dan begitu seterusnya dalam beberapa tahap yang berulang. C. Kelompok nominal. Pengambilan keputusan dengan kelompok nominal adalah suatu teknik untuk mengambil keputusan dengan menyertakan peran serta dari anggota kelompok organisasi. Teknik ini lebih menekan pada pengumpulan pandangan dan penilaian personal dalam suasana ketidakpastian, ketidaksepakatan pada inti persoalan lalu mencari jalan keluar yang terbaik. Teknik pengambilan keputusan dengan kelompok nominal memiliki 3 elemen penting, yaitu yang harus diperhatikan, yaitu 1. Hanya ada satu pertanyaan yang sudah dipikirkan matang dan dirumuskan. 2. Terdapat orang dengan tugas khusus dan ahli dalam masalah yang akan didiskusikan. Yang ketiga, pemimpin kelompok yang dapat memimpin. Tugas pemimpin kelompok hanyalah menjadi fasilitator dan tidak mempengaruhi berlangsungnya persidangan seperti mengusulkan suatu rekomendasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.